Iya, buat bunda yang merasa bahwa suami bunda di sini orangnya tuh keras kepala, ya, keras hati, egois, bahkan kasar, luluhkan hati suami bunda cukup dengan telapak tangan. Oke, begini caranya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Sebagai istri, saya paham, Bun. Tentunya bunda tidak mau punya suami yang keras kepala dan egois. Ya, pastinya bunda itu pengennya suami ya lembut, ya terbuka, enak diajak ngomong, gak keras kepala, mau mendengarkan isi hati bunda, dan sebagainya. Karena itu, Bun, di video ini saya akan ajarkan teknik meluluhkan hati suami yang keras. Itu cukup dengan menggunakan telapak tangan. Baik, sebelum saya berikan tekniknya, ada yang sahabat bunda perlu ketahui dulu ya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keegoisan suami? Sebenarnya, Bun, kenapa sih suami kita ini keras hati, keras kepala, susah dibilangi, egois, bahkan kadang-kadang tuh angkuh? Jadi, secara psikologis, suami-suami yang seperti ini itu sebenarnya membutuhkan sentuhan. Baik sentuhan yang sifatnya fisik, emosional maupun spiritual. Nah, di sini saya akan ajarkan teknik yang secara fisik aja. Karena ini sifatnya fisik ya, maka sebenarnya juga perlu diimbangi dengan ikhtiar secara emosional dan spiritual supaya hasilnya akan jauh lebih maksimal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, suami yang egois dan keras kepala itu sejatinya butuh sentuhan. Semakin suami keras kepala, maka semakin sulit untuk kita melawan secara frontal. Nah, lalu gimana caranya? Oke, lembutkan hatinya dulu, ya. Penuhi kebutuhan batinnya. Dan salah satu pintu masuknya adalah melalui sentuhan fisik. Sekarang yuk, Bun, kita coba cek hubungan kita dengan suami kita. Sejauh ini, seberapa sering bunda dan suami ini bersentuhan fisik, Bun? Entah itu salaman, cium tangan, cium kening, berpelukan, atau sekedar merangkul. Nah, ini kapan terakhir kali bunda dan suami itu juga berhubungan intim? Hal-hal seperti ini sebenarnya kalau sering kita lakukan ke suami, maka suami akan lebih lunak hatinya. Kenapa? Karena sentuhan fisik itu memicu produksi hormon oksitosin yang menciptakan terjadinya ikatan batin. Selain itu, sentuhan fisik ini juga bisa memicu produksi hormon dopamin dan endorfin yang sifatnya itu menyenangkan dan menenangkan. Dengan produksi 3 hormon ini, maka secara otomatis suami bunda akan lebih tenang. Oke, sampai di sini paham ya, Bun? Sekarang tunjukkan telapak tangan bunda. Nah, di sini bunda lihat dan pandangi telapak tangan bunda. Pandangi dalam-dalam dan silahkan bunda baca zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak-banyaknya, Bun. Sambil memandangi tangan bunda, maka bunda yakini dalam hati, tangan ini adalah pemberian Allah yang akan bunda gunakan untuk membantu suami mengontrol emosinya agar menjadi suami yang lebih lembut, lunak, dan lebih soleh. Di sini bunda bisa ucapkan, Ya Allah, Ya Latif, Zat yang maha lembut. Dengan kelembutanmu, maka lembutkanlah hati suamiku dengan wasilah tanganku ini. Ini akan lebih bagus lagi kalau tangan bunda dalam keadaan harum, ya entah dengan parfum atau yang lainnya. Setelah itu, Bun, bunda sentuh di beberapa bagian tubuh suami. Boleh punggung, ya, tengkuk, ubun-ubun, pundak, dan lengan. Bisa dicatat ya, Bun, punggung, tengkuk, ubun-ubun, pundak, lengan. Nah, di situ bunda perbanyak sentuhan dengan tangan yang sudah bunda doakan dan zikirkan tadi ke bagian-bagian tubuh suami tadi. Nah, ini sentuhan bunda akan lebih terasa lagi ketika di jari bunda itu tersemat cincin anira. Karena cincin anira ini sudah saya doakan dan saya tirakati khusus untuk meluluhkan hati suami. Nah, bunda bisa praktekkan cara yang sama sambil melakukan aktivasi energi setiap hari. Silakan coba dipraktekkan ya setiap hari tanpa putus dan coba seminggu dulu. Ya, kalau sudah ada perkembangan, silahkan bunda bisa tulis di kolom komentar. Atau boleh juga bunda laporkan ke saya melalui Mbak Dinda di nomor yang ada di sini.
Dan jika Bunda butuh bimbingan lebih lanjut untuk membantu meluluhkan hati suami yang egois dan kasar, silahkan Bunda bisa berkonsultasi dan ikut bimbingan dengan saya melalui nomor yang sama. Baik, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.